Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa 'amalan salihan mutaqabbala amin ya rabbal alamin wa ba'du. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh berkah ini Allah himpunkan kita di tempat yang suci dan mulia ini. Setelah kita menunaikan ibadah salat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita tunaikan dapat ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas qudwah hasanah kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Ketua dan segenap pengurus DKM Masjid Al-Husna Komplek CGR 1, para asatiz, para sesepuh dan bini sepuh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersama-sama kembali dalam majlis talabul ilmi yang biasa kita laksanakan di setiap pekannya, dan untuk pekan kedua ini kita membahas kitab Bulughul Maram yang mudah-mudahan menjadi bagian dari pengetahuan kita berkaitan dengan masalah muamalah, masalah ibadah dan yang lainnya. Dan untuk itu mari kita awali dengan sama-sama baca ummul kitab suratul Fatihah. Kita niatkan untuk kesehatan kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita, wabil khusus jamaah Masjid Al-Husna. Apabila ada yang kurang sehat, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan yang sempurna. Bagi yang sedang menunaikan amanah dan tugas, dimudahkan oleh Allah dalam segala urusannya. Ala hadhihi niyyah wa kullinatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan suratul Fatihah yang kita baca menjadi doa untuk kita semua. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan melanjutkan bahasan tentang ikrar atau pengakuan. Saya bacakan terlebih dahulu satu hadis dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qulil haqqa walau kana murra. Sahahu Ibnu Hibban min haditsin tawil. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, semoga beliau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, katakanlah yang benar
walaupun itu pahit. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dari hadis yang cukup panjang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ikrar atau pengakuan ini merupakan salah satu dari pernyataan seseorang, baik berkaitan tentang dirinya ataupun tentang orang yang diwakilkannya, orang yang diwakilinya. Secara bahasa, ikrar berarti menetapkan, ya, atau tetap, menetap, ya, ikrar. Sedangkan secara terminologi atau menurut bahasa dan juga pengertian umum secara syariat adalah pengakuan dari seorang yang sudah dewasa, ya, yang tidak dipaksa oleh siapapun dan untuk apapun, ya, terkait dengan apa-apa yang ada pada dirinya dan apa-apa yang ada pada orang yang diwakilkannya atau orang yang memberikan warisan kepada seseorang, misalnya dengan lisan, baik juga dengan tulisan yang dapat dibenarkan. Jadi ikrar itu merupakan pernyataan, ya, misalnya di dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita berinteraksi, bermuamalah dan lain sebagainya. Seseorang mengikrarkan, misalnya saya punya sebidang tanah dan terletak di tempat ini, alamatnya ini akan saya wakafkan untuk masjid misalnya, atau untuk lembaga yayasan pendidikan. Maka ini termasuk kategori ikrar atau pernyataan, ya. Dan ini bisa menjadi hukum, ya, secara syariat. Pernyataan ini bisa menjadi hukum. Kemudian argumentasi ikrar ini juga dibenarkan di dalam Al-Qur'an, di surat Al-Baqarah, ya, ayat 281, di mana Allah berfirman, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan, ya, mengimlakkan artinya mendiktekan, mengikrarkan, ya, apa yang ditulisnya. Jadi kalau terjadi misalnya pinjam meminjam dalam waktu tertentu, maka setelah ditulis perjanjian itu harus dibacakan. Karena boleh jadi orang yang mungkin berikrar atau berjanji itu dia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Mungkin dia memahami. Nah, makanya juga diperintahkan untuk diimlakkan atau untuk dibacakan. Juga di dalam sunnah atau dalam hadis Nabi SAW, ya, dari Imam Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, dan pergilah wahai Unais kepada wanita tersebut, apabila ia mengaku maka rajamlah. Nah, ini kalau ini pengakuannya terkait dengan seseorang yang melakukan perbuatan zina. Dia mengakui perbuatannya, mengikrarkan bahwa dirinya telah melakukan perbuatan zina. Maka ketika dia memberikan pengakuan dengan sebenar-benarnya, tidak ada paksaan dari siapapun, maka menjadi hukum atas dirinya. Sebagaimana juga ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Datang kepada Rasulullah menyatakan diri, ya Rasulullah, aku telah berzina. Ya, ini buktinya, ya, sampai dia memberikan bukti perutnya yang sedang hamil, ya. Tapi Rasulullah nggak langsung kemudian percaya, karena saat itu hamilnya belum terlihat. Kata Nabi, nanti beberapa waktu kamu datang lagi, ya. Datang lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, ini buktinya, hamilku sudah besar, gitu, ya. Tapi kemudian Rasulullah SAW perintahkan wanita itu kembali dan nanti kembali setelah melahirkan. Jadi si wanita ini
dengan begitu kesungguhannya menyatakan diri untuk ditegakkan hukum atasnya. Bayangkan ya, di zaman itu luar biasa. Kira-kira zaman sekarang orang hamil di luar nikah datang kepada Rasulullah untuk ditegakkan hukum. Wanita tadi sudah dengan bukti nyata, dengan bukti bahwa dia sudah hamil, tapi oleh Rasulullah masih dipersilahkan untuk pulang ke rumah sampai melahirkan. Lalu kemudian setelah melahirkan datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah berzina, ini anak saya. Ya, tapi kata Rasulullah, pulanglah, bawalah anakmu dan susuilah dia sampai 2 tahun. Masya Allah, ya, sampai 2 tahun diberi kesempatan oleh Rasulullah SAW. Selama waktu itu si perempuan ini terus berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Begitu si perempuan itu datang lagi setelah 2 tahun. Ini benar-benar mau taubatnya taubatan nasuha, ya, karena betul-betul menyatakan diri, mengikrarkan diri telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan dia ingin bertobat dengan sebenar-benarnya taubat. Akhirnya oleh Rasulullah SAW si perempuan itu tidak ditetapkan rajam, ya, tapi kemudian dibiarkan untuk memelihara anaknya. Sampai ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tidak ditegakkan hukum atasnya? Maksudnya tidak dirajam. Ya, dalam hadis yang lain dirajam si wanita ini. Kata Nabi SAW, kalau saja diukur taubatnya dia dengan taubat kalian, masih jauh lebih besar nilai taubatnya dia kepada Allah dari dosa yang telah dia lakukan. Jadi Masya Allah, ini sesuatu hal yang mungkin jarang terjadi, gitu ya, apalagi di zaman sekarang. Ya, bagaimana menyembunyikan sesuatu hal yang aib, ya, bahkan sekarang nggak sungkan-sungkan, masih dalam kandungan pun sudah harus dipaksa dikeluarkan. Ya, beberapa tahun lalu heboh, ya, ada satu praktek aborsi di mana bayi-bayi yang dipotong-potong anggota tubuhnya dari dalam perut itu dikeluarkan secara paksa, potongan-potongan itu dikasih makan ikan lele. Betul itu hampir setahun orang gak berani makan lele. Kenapa? Padahal lele yang di mana? Lele yang di Bekasi, bukan lele yang di Depok, gitu ya. Tapi takutnya kemana-mana. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi menurut ijma' ulama, ikrar itu merupakan dalil hukum, ya. Jadi merupakan dalil hukum untuk ditegakkan hukum, itu ikrar. Jadi mempunyai kekuatan hukum. Jadi kalau seorang sudah berikrar menyerahkan wakaf, ya, menyerahkan tanah sebagai wakaf, menyerahkan bangunan sebagai wakaf, maka sudah punya kekuatan hukum. Yang tadinya milik pribadi begitu diwakafkan sudah menjadi milik umat. Ya, jadi ikrar ini hukum. Begitu ditanya, loh ini rumah ini bukan rumah kamu? Enggak. Kok bisa? Iya, karena saya sudah ikrarkan, sudah ikrar wakaf. Makanya biasanya ketika ada penyerahan hak seperti itu disaksikan. Ya, ada saksi yang yang menyaksikan proses ikrarnya. Dan biasanya kalau di negara kita mengikrarkan, katakanlah contoh untuk wakaf itu di depan ya KUA lah, ya, KUA, di kepala kantor agama, urusan agama. Di sana juga ada yang menerimanya sebagai nadhirnya. Nah, sehingga proses penyerahan itu yang disebut ikrar tadi maka mempunyai kekuatan hukum dan berubah statusnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pengakuan dalam bentuk ikrar ini merupakan dalil hukum yang terbatas pada diri orang yang berikrar.
Jadi tidak mencakup semuanya, tapi hanya pada dirinya sendiri. Jadi tidak kemudian melibatkan orang lain, ya, tidak tidak termasuk orang lain. Hal ini tersebut karena ada orang yang berikrar tidak memiliki kekuasaan. Ya, artinya dia tidak memiliki sesuatu yang diikrarkan itu. Saya mengikrarkan, ya, ada mobil miliknya Ustaz Robi diwakafkan. Ustaz Robi nggak mengikrarkan itu, ya tidak bisa, gitu. Tetapi harus sesuatu yang melekat pada dirinya, ya, yang memiliki hak itu. Jadi tidak bisa kemana-mana. Terus sebut semua harta orang diikrarkan semua sama dia, pindah semua tangannya. Nah, ini sesuatu hal yang tidak dibenarkan. Tapi mengikrarkan itu adalah untuk dirinya dan atas nama dirinya atau atas nama orang yang mewakilkan. Misalnya ada orang yang mewakafkan, ya, tapi mewakafkan tanah atau katakanlah bangunan rumah, tapi kemudian dia tidak sanggup pergi ke tempat di mana ikrar itu harus disampaikan, maka dia mewakilkan kepada seseorang, tolong tanah yang sana diwakafkan, ya, ke lembaga ini, diwakilkan untuk mengikrarkannya, itu boleh. Tapi kalau kemudian tiba-tiba tanah yang sana kata yang punya mau diikrarkan, padahal enggak, nah, itu tidak boleh, karena tidak mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan harta yang bukan pada dirinya atau milik dirinya. Kemudian ikrar itu juga merupakan pemberitahuan tentang sesuatu di dalam satu urusan, ya, bukan perintah, dan tidak ada udzur bagi orang yang berikrar, ya. Jadi itu merupakan satu pemberitahuan, ya. Makanya biasanya, ya, kalau sekarang ada aturan secara tertulis, ya, kalau tanah biasanya di PPAT, ya. Jadi ada petugas pencatat akte tanah. Jadi notaris, berarti disebutkan tanahnya di mana, luasnya berapa, beralamatnya di mana, ya, batas kanan kiri depan belakangnya juga di mana, jelas. Itu untuk menentukan bahwa benar-benar apa yang diikrarkan itu adalah miliknya, ya. Sehingga tidak kemudian mengambil hak orang lain ketika dia berikrar, ya, karena tadi di awal ikrar itu hanya berlaku untuk dirinya dan apa yang ada pada dirinya, bukan pada orang lain, kecuali orang lain itu mewakilkan kepadanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, berkaitan dengan hadis yang saya bacakan tadi, qulil haqqo walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Maksudnya adalah ketika seseorang sudah mengikrarkan sesuatu tentang dirinya, seperti tadi contoh si wanita yang datang kepada Rasulullah mengikrarkan dirinya untuk dilakukan hukum, ditegakkan hukum, kan itu sangat berat sekali, ya, sangat berat sekali menyatakan bahwa dia telah melakukan sebuah perbuatan dosa, perbuatan yang tercela. Ini menunjukkan hal yang sangat luar biasa ketika seorang mampu mengatakan yang sebenarnya, ya. Kenapa? Karena ketika dia tutupi sekalipun, ya, di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Maka ketika dia nyatakan, dia pastikan bahwa dia telah melakukan pelanggaran hukum, dengan itu walaupun akibatnya berat, bahkan menyakitkan, maka itu menjadi sebuah hal yang sangat baik, ya, sekalipun dampaknya mungkin sampai kehilangan anggota tubuh, ya. Kalau seorang yang mengambil harta orang lain, ditegakkan hukum syariat atasnya, mengambilnya melebihi atau sesuai dengan apa yang batasan-batasan syar'inya, maka ditegakkan hukum lalu dipotong tangan misalnya, dan dengan itu dia merasa berat, tetapi dia tetap menyatakan bahwa dirinya telah melakukan sesuatu hal yang dianggap melanggar hukum dan dia siap untuk menerima konsekuensinya. Inilah yang disebut dengan qulil haqqa walau kana murran, ya. Dan sekali lagi tidak gampang, ya, tidak mudah seseorang mengakui sebuah
kesalahan. Apalagi zaman sekarang, udah tahu salah tetap ditutup-tutupi, udah tahu salah tetap dibela biar nggak salah, atau minimal udah tahu salah dikurangi kesalahannya, sehingga dampak hukumnya pun juga berubah. Bayangkan 200 triliun tadinya sekian tahun didiskon jadi 6 tahun. Akhirnya orang berlomba-lomba, saya siap dihukum 6 tahun, yang penting dapat 200 triliun. Wah, ini kan jadi dampak hukumnya. Hukum itu kan padahal untuk ditegakkan supaya ada efek jerah, ya, supaya ada efek jerah. Ketika hukum ditegakkan tidak ada efek jerahnya, bahkan menjadi-jadi, berarti ada kesalahan. Ya, maka hukum Allah itulah yang terbaik. Ya, efek jerahnya luar biasa. Dulu ketika ditegakkan hukum pancung, wah itu orang ngeri semuanya. Habis Jumat diumumkan nanti akan ada proses eksekusi. Masjid Qisas di Jeddah, orang kemudian menyaksikan. Yang kuat ya, kalau nggak kuat mah jangan, bisa pingsan. Belum juga dipenggal udah pingsan duluan. Banyak begitu. Tapi ini menunjukkan bahwa diperlihatkan ya balasan daripada perbuatan-perbuatan itu. Kalau kita di sini diperhalus terus, sebutannya diperhalus, hukumannya diperingat, sehingga nggak ada efek jerah. Ya, makin hari yang namanya korupsi makin merajalela. Kira-kira bapak-bapak mengusulin apa nih hukuman para koruptor? Ya, ya. Gantung ya. Cakep juga itu di Monas ya. Ya itu. Bikin aja di situ supaya ada efek jerahnya. Saya sih penasaran, gregetan banget kalau dengar koruptor itu. Saya pengen itu beli ikan piranha, cemplungin di ikan piranha. Tadinya utuh, begitu diangkat tinggal tulang belulang, habis dia. Itu saking gemasnya saya. Itu bukan hukum Islam ya, tapi saking gemasnya itu ya. Apa nggak ada cara gitu buat orang rasa takut dengan korupsi? Nggak ada korupsi, nggak ada takut-takutnya. Ya Allah, makin hari makin menjadi-jadi ya. Nauzubillah. Baik jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang lain ya, dikatakan at-talkhis ya, oleh Imam At-Tabrani bahwa Nabi SAW memberikan wasiat kepada Abu Dar. Ya, jadi hadis ini juga begitu sangat-sangat terkenal di masyarakat. Ya. Jadi, hadis ini Rasul sengaja mewasiatkan kepada Sayyidina Abu Dar Al-Ghifari ya, dengan mengatakan tadi, katakanlah yang benar sekalipun pahit, sekalipun susah, sekalipun sakit. Jadi Rasul SAW mewasiatkan kepada Abu Dar untuk apa? Supaya tetap menyatakan kebenaran. Sekarang orang yang mau mengatakan kebenaran dibungkam, ya, tidak boleh bicara. Nah, ini tentu menjadi hal yang buruk yang akan terjadi di masyarakat ketika orang yang ingin menyampaikan kebenaran dihalang-halangi. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hal yang penting dalam hadis ini yang pertama adalah bahwa hadis di atas disampaikan oleh Al-Mundhir di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Ya, beliau menyampaikan bahwa Abu Dar berkata, kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku agar aku mengatakan yang benar sekalipun pahit dan tidak takut kepada cacian seseorang. Melihat kepada orang yang kedudukannya di bawah diriku, tidak melihat kedudukan orang-orang yang lebih tinggi dariku, agar aku mencintai orang miskin, agar aku mendekati mereka, bersilaturahim sekalipun mereka memutuskan hubungan dan menghilangkannya. Jadi ada dampak yang memang bisa terjadi ketika seseorang menyatakan diri, mengikrarkan sesuatu hal. Mungkin bisa dijauhi oleh orang lain. Ketika dia mengatakan sesuatu hal yang mungkin itu berat, bisa jadi dijauhi oleh keluarganya, bisa jadi
dijauhi oleh masyarakatnya, padahal dia telah menyampaikan sebuah kebenaran. Ya, makanya dengan kondisi itu harus juga siap. Ya, harus siap. Tetapi sebuah kebenaran harus disampaikan, sekalipun mungkin dimusuhi, ya, dicaci maki. Sebagaimana juga Rasulullah menyampaikan syariat ini, ya, tidak kemudian semua orang langsung menerimanya. Beliau dicaci maki. Padahal ketika beliau belum menyampaikan syariat, belum menyampaikan tauhid, Rasulullah disanjung, beliau sebagai orang yang amanah, orang yang dipercaya. Tapi ketika Rasul menyampaikan sebuah kebenaran bahwa menyembah selain Allah itu sebuah perbuatan syirik dan lain sebagainya, berubah, ya, berubah pandangan masyarakat saat itu, sampai Rasulullah diberikan julukan sahir, tukang sihir, atau majnun, atau orang gila. Bayangkan, ini dampaknya ketika menyampaikan kebenaran itu luar biasa. Rasulullah orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, tapi kemudian masih tetap mendapatkan caci maki, mendapatkan kata-kata dan julukan-julukan yang tidak senonoh. Ini menunjukkan bahwa pernyataan yang benar, qaulul haq, itu akan ada dampaknya. Maka siapapun yang kemudian melakukan, mengambil jalan kebenaran itu, ya, dia harus bersiap-siap. Apalagi menyatakan kebenaran itu di depan penguasa, ya, bahkan termasuk jihad fisabilillah, ya, qaulul haq inda sultanil jair, menyampaikan kalimat yang benar, ya, di depan pemimpin yang buruk, pemimpin yang jahat. Saya ingat betul ketika Syekh Mutawalli Asy'arawi, ya, menasihati Presiden Husni Mubarak. Ya, Masya Allah, itu baru ulama. Saya lihat itu betul-betul nasihati presiden. Udah presidennya nunduk aja dinasihati. Sampai beliau mengatakan, jangan sampai ada satupun yang merasa terzolimi oleh Anda, wahai Tuan Presiden. Bayangkan, coba kalau kita takut, ya, besok udah hilang tinggal nama. Tapi itulah seorang ulama berani, gitu ya. Walaupun beliau harus berdiri dengan dibantu tongkat, posisi fisik yang sudah sepuh, tapi kebenaran itu harus disampaikan, ya, dan itu merupakan bentuk kecintaan sebenarnya. Ya, beliau menyampaikan itu bukan memusuhi, tapi sebagai bentuk rasa cinta, menyampaikan nasihat kebenaran, memberikan pernyataan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ini menunjukkan, ya, jiwa mujahid yang luar biasa, ya. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari hadis ini juga kita bisa mengambil hikmah atau hal-hal yang penting. Yang kedua adalah perintah kewajiban mengakui kebenaran, sekalipun orang yang mengatakan dan yang berikrar mendapatkan efek samping hal tersebut. Jadi tadi sangat-sangat diperintahkan, bahkan diwajibkan untuk tetap menyampaikan kebenaran, ya, sekalipun, ya, tadi mungkin dia bisa diancam. Sekarang kan ada, kalau saksi itu kan ada perlindungannya, ya. Apa namanya? LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan Saksi dan Korban. Ya. Jadi orang yang ingin menyatakan kebenaran, ya, harus dilindungi. Karena bisa jadi begitu dia menyampaikan kebenaran, ada ancaman, ada intimidasi, minimal ada telepon gelap, ya kan, begitu kan? Ya. Makanya ya harus dilindungi. Dalam sebuah aturan harus dilindungi saksi, sehingga orang ketika mau bersaksi, insya Allah nggak takut, ya, karena ada perlindungan hukumnya, perlindungan keamanannya, ya. Tapi kalau kemudian diminta bersaksi, dia tidak dilindungi, ya udah, yang merasa dirugikan, dia akan melakukan hal-hal yang negatif. Nah, ini tentu harus dibantu, ya, harus ditolong orang yang
ingin menyampaikan kebenaran itu. Ya kan, banyak di momen-momen tertentu dia diminta untuk menjadi saksi menyampaikan kebenaran. Tapi ada juga saksi yang kemudian berubah karena ditawarin dan diiming-imingi sesuatu. Akhirnya yang dinyatakan berbeda dengan realitasnya. Ya, sekarang kan kita urusan pagar aja nggak selesai-selesai. Iya kan, itu pagarnya berapa kilo? Gitu. Ya, yang ini bilang begini, yang ini bilang begini. Ya Allah, belum ada katanya buktinya. Itu pagar bukan bukti. Ini orang kadang-kadang bicara, dia bilang belum ada bukti. Itu pohon bambu sepanjang begitu. Kalau disusun mungkin dari sini sampai Cikampek kali ya. Itu pohon bambunya. Dia bilang nggak ada bukti. Astagfirullah. Ini hukum jadi apa? Ya mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga dalam hadis ini terdapat indikator atas diterima dan dianggapnya ucapan seseorang mengucapkan ikrar tadi ya pada dirinya, baik sebahagian maupun seluruhnya. Oleh karena itu apabila ikrar tidak dianggap, maka tidak mungkin ikrar ini diperkuat dengan hukum ya. Jadi kalau seseorang menyampaikan sesuatu yang sebenarnya orang ini tidak berhak untuk mengikrarkan, ya maka tidak bisa diterima pengakuannya ya, ikrarnya nggak bisa diterima. Tapi kalau sudah jelas ada faktanya, ada buktinya, maka ikrar menjadi sesuatu hal yang akan diperkuat. Diperkuatnya dengan dalil Al-Quran, dalil hadis maupun juga ijma' ulama. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini juga bersifat umum ya, mencakup seluruh hal yang dimana seseorang wajib berikrar di dalamnya, yaitu persoalan darah, ya, hukuman hudud, harta atau hak apa saja. Maka ikrar memberitahukan apa yang ada di dalam jiwa yang harus dilepaskan ya, jadi dalam kalimat ini adalah bahwa berikrar itu termasuk persoalan darah. Maksudnya persoalan darah ya, dihilangkan nyawanya itu termasuk ya di dalam ikrar itu. Ketika ditanya, kamu betul telah membunuh seseorang? Iya Pak, berikrar. Dia menandatangani bahwa benar dia telah menghilangkan nyawa seseorang. Apa hukumannya? Dihilangkan juga nyawa. Nah, itu darah. Ya artinya dia bertanggung jawab setelah menghilangkan nyawa seseorang, mengeluarkan darahnya sampai orang itu meninggal, maka pun dia harus siap mendapatkan resikonya. Dia menyatakan dengan sebenarnya bahwa dia telah melakukan itu, maka itu bagian dari penegakan hukum. Nah, juga hukuman hudud, ya, entah itu berkaitan dengan masalah-masalah ya pencurian, itu ya dengan kekerasan dan macam-macam. Maka penegakan hukum itu bisa diambil dari atau didasarkan atas ikrar, pengakuan seseorang. Juga terkait dengan tadi harta, ya, harta benda yang dimiliki. Entah itu diberikan untuk hibah, diberikan untuk wakaf, diberikan sebagai sedekah, gitu. Maka dengan ikrar itu dapat dibenarkan. Maka nanti ada syarat orang yang berikrar itu, pertama ya harus akil balik, ya, berakal, dan juga harus sudah balik. Tidak bisa anak-anak yang mengikrarkan sesuatu. Ini saya baru dibeliin sepeda, ini buat om aja sepedanya. Ini bapaknya baru belikan. Nah, itu belum dewasa. Nah, sekarang nggak ada ikrar aja udah diambil, ya kan? Anak nggak ada berikrar, tapi sepedanya diambil. Mana sepedamu nak diambil sama dia? Kamu berikrar dengan dia? Enggak. Ya Allah, anak nangis pulang. Kejadian di Sukatani itu di SMA 4. Jadi ada orang deketin anak-anak, "Dek, di mana warung?" "Jauh Om." "Boleh pinjam sepedanya enggak?" "Mau kemana?" "Aku beli ini ke warung. Nanti aku beliin, kamu mau beli es krim atau apa? Nanti Om belikan ya. Kamu tunggu aja sini." Serahkan sepeda, bawa sepeda. Tungguin setengah jam enggak balik-balik. Bingung anaknya.
Padahal si anaknya nggak pernah mengikrarkan ngasih sepeda untuk diambil. Nggak ada ikrarnya. Anaknya masih kecil juga. Jadi nggak memenuhi syarat untuk mengikrarkan sesuatu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan ikrar atau pengakuan adalah bukti yang paling kuat. Karena orang yang cerdas tidak akan berikrar terhadap dirinya sesuatu apapun yang membahayakan kecuali ketika dia memiliki sifat jujur. Ya. Jadi orang yang mengikrarkan diri dengan sebenar-benarnya itu menjadi kekuatan hukum. Dan nggak mungkin orang yang menyampaikan ikrar yang bahkan dapatkan sesuatu hal yang buruk atas dirinya, nggak mungkin, kecuali orang ini termasuk orang yang jujur. Jadi luar biasa. Kejujuran itu mahal harganya. Ya, bahkan ketika Imam Syafi'i ketika hendak pergi menuntut ilmu ikut rombongan kafilah. Ya. Jadi Imam Syafi'i ketika ditinggal ayahnya meninggalkan harta untuk menjadi biaya pendidikan anaknya, yaitu Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i mau berangkat, ibunya membuatkan kantong. Kalau kantong kan biasa di sini. Ini kantongnya, kantong uang itu taruh di bawah ketiak. Ya, di bawah ketiak. Jadi buatkan kantong oleh ibunya supaya aman, gak jatuh. Akhirnya masukkan di ketiak. Begitu dalam perjalanan bersama rombongan kafilah itu, ya, dicegatlah oleh apa kalau sekarang namanya begal, ya, minta hartanya semuanya. Nah, tinggal Imam Syafi'i yang masih anak-anak saat itu tanya, kamu sini, dipanggil oleh begal. Kenapa Pak? Kamu bawa uang? Punya uang nggak? Punya. Di mana kau letakkan uangmu? Ada di bawah ketiak. Disangkanya Imam Syafi'i ngeledek. Kamu ini ditanya uang di bawah ketiak. Akhirnya apa? Perintahkan anak buahnya, coba periksa itu benar nggak itu di bawah ketiak. Begitu diperiksa, betul ada uang di bawah ketiak. Kenapa kau kasih tahu katanya? Kenapa kasih tahu? Udah betul ditaruh di situ. Kamu malah kasih tahu. Kata dia, ibu saya, orang tua saya mengajarkan saya untuk jujur. Ya, untuk jujur. Jadi perintah untuk selalu jujur ini menjadi hal yang sangat penting. Ya. Yang subhanallah dengan wasilah Imam Syafi'i menyampaikan dengan kalimat ikrar yang jujur itu menyebabkan Allah memberikan hidayah kepada begal tadi. Yang akhirnya harta benda yang sudah dirampas dikembalikan. Dan si begal ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kejujuran itu mungkin di depan itu pahit, tapi insya Allah berdampak positif, ya, berdampak manis di belakang, menyelamatkan sekian banyak orang. Karena apa? Jujur. Ya. Terus sekarang orang jujur dimusuhin. Ya, orang jujur sekarang dimusuhin. Di kantor ada orang jujur, mau diajak kerja sama nih, belok kanan belok kiri, dia nggak mau, udah dimusuhin. Ini nggak bisa diajak kerja sama nih. Insya Allah orang jujur makin sulit sekarang. Ya, orang pintar makin banyak, orang jujur makin sedikit. Kenapa? Karena banyak di antara kaum muslimin sendiri tidak menanamkan nilai-nilai kejujuran. Bahkan dari kecil sudah diajarkan kebohongan. Ibunya kredit panci, tiap minggu dijemput. Setiap ini nelpon dulu, bilang ke anaknya, nah nanti kalau ada telepon bunyi tanya ibu, bilang aja ibu nggak ada. Bener bunyi telepon, tanya deh ada ibu, kata ibu kalau ada yang nelpon kasih tahu ibu nggak ada. Terus ibunya ada. Ini anak ini hebat bener ya. Mau ngebantu ibunya, malah dia jujur gitu. Subhanallah. Jadi harusnya kan ditanamkan kejujuran, ditanamkan hal-hal yang benar, sehingga itu menjadi akhlak, menjadi jiwa. Maka Nabi SAW menyampaikan
iyyakum was-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian senantiasa menegakkan, mengucapkan, bersikap jujur, kata Rasulullah. Sesungguhnya sifat jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Kalau Nabi yang menyampaikan itu udah pasti. Orang jujur pasti akan mendapatkan kebaikan. Tidak di dunia, di akhirat. Mungkin di dunia lewat nggak dihargai orang jujur. Tapi di akhirat insya Allah pasti balasan dari Allah atas kejujurannya. Ya. Terus dalam hadis itu wa iyyakum wal kadhiba, dan hati-hatilah, jauhilah oleh kalian sifat pendusta, berbohong. Ya. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kebohongan itu, dusta itu akan mengarahkan, menggiring pelakunya kepada keburukan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan segala keburukan itu akan menggiring, menghantarkan seseorang kepada neraka. Na'udzubillah. Jadi seorang harus terus berusaha menjadi orang yang jujur, orang yang benar dalam ucapannya, dalam tindakannya, tidak kemudian sebaliknya. Dan ini harus kita tanamkan dari sedini mungkin kepada anak-anak kita tentang kejujuran, ya. Sehingga di saat besarnya nanti mereka menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dalam ucapannya, dalam tindakannya. Ya. Sekarang ini kan adanya cara bagaimana orang itu tidak berbuat jujur, mengurangi timbangan, ya, menjual mengurangi timbangan, takaran dikurangi. Kejujuran itu masya Allah. Ya. Beli sekian liter ternyata kurang, beli sekian kilo ternyata kurang. Nah, ini orang ingin meraih keuntungan dengan cepat, padahal sesungguhnya itu adalah musibah yang besar. Ya. Maka kita perlu ajarkan kepada anak-anak kita menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya juga dari hadis ini menunjukkan bahwa hal yang sangat penting menurut Syekhul Islam. Beliau menyampaikan bahwa hak manusia itu ada dua, ya. Ada hak, yaitu hak-hak Allah, dan ada hak-hak adami, hak-hak manusia. Jadi ada hak kepada Allah, ya, perintah Allah itu ya wajib kita kerjakan karena itu hak Allah. Tapi ada juga hak manusia kepada sesama manusia lainnya. Ya. Nah, kalau hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu udah insyaallah jauh lebih mudah. Ya, sekalipun seseorang mungkin berdosa dan sebagainya mudah ya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hak-hak manusia ini yang kadang-kala rigid. Ya, rigid itu artinya ya banyak hal yang kadang-kala manusia kemudian menghindarkan diri untuk memenuhi hak-hak manusia. Ya, kadang-kala ya tadi bahkan orang punya hutang misalnya, kan melunasi hutang itu haknya orang yang dihutangi. Tapi kadang-kala ketika mau ditagih lebih galakan dia daripada yang punya uang. Ini menunjukkan bahwa menyelesaikan hak manusia itu kadang-kala jauh lebih rigid. Sehingga akhirnya orang ketika menagih hutangnya misalnya, ketika Pak kan sesuai dengan perjanjian nih uangnya akan dikembalikan. Oh bulan depan ya mas, ini belum gajian. Ya ada aja alasan. Terus sampai akhirnya orang yang menghutangi tadi mengatakan, udah Pak, saya tidak akan tagih lagi, saya tidak akan datang lagi sampai hari ini terakhir. Bapak tidak lunasi, Bapak tidak bayar, nanti saya tagih di akhirat. Oh, kalau udah begitu kan, ya saya nggak akan tagih. Orang itu ada yang senang dengan begitu, ya ada juga yang takut. Ya, ketika dibilang nanti saya tagih di akhirat, ada yang takut. Wah, gimana tagih di akhirat? Itu. Sedangkan ditagih di dunia saja, dia ketakutan. Belum mungkin panggil aparat keamanan untuk bisa
menekan dia supaya membayar hutangnya. Nah, itu termasuk hak adami yang harus ditunaikan, atau hak-hak yang lainnya yang kadang-kala tadi manusia jauh lebih rigid daripada menyelesaikan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu ya, menurut Syekhul Islam, beliau menyampaikan bahwa untuk memenuhi hak-hak adami, memenuhi hak sesama manusia, ya, maka dia harus dengan ikhlas, ya, apapun yang sudah diambil dari orang lain maka harus dikembalikan, atau paling tidak meminta halalnya, ya, harus meminta halal. Makanya yang koruptor itu ya dia harus mengembalikan kepada negara, kepada masyarakat untuk menjadi hak masyarakat. Kalau tidak, ya sampai di akhirat, bayangkan nanti mempertanggungjawabkannya ke hadapan masyarakat Indonesia yang jumlahnya tidak kurang dari 280 juta. Itu di akhirat. Ya, mungkin di dunia dia merasa cincai aja dengan pengadilan, cincai dengan penegak hukum, bahkan di penjara pun wah ber-AC gitu ya, nyaman betul. Ya, dia tidak tahu nanti di akhirat balasannya seperti apa. Ketika semua manusia datang menuntut kepadanya untuk mengembalikan haknya. Nah, kita khawatir seperti digambarkan oleh Rasulullah, orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut terkait dengan pahalanya dia di akhirat. Di dunia mungkin dia merasa banyak pahalanya, sampai di akhirat datang orang, bapak kan ngambil ini saya nih, bapak kan geser patok tanah saya kan, bapak ini, coba itu semua harus dikembalikan. Bayangkan, ternyata amal baiknya dia udah habis, dipindahkan kepada orang yang ketika di dunia haknya diambil, maka diambillah pahalanya dia diberikan. Ternyata yang datang belum berhenti, masih datang lagi nuntut terus. Akhirnya yang tadi pahalanya banyak, sekarang tidak ada lagi sesuatu yang bisa diberikan. Maka dosa orang yang datang tadi ingin menuntut diambil oleh Allah, dipindahkan kepada orang yang tadi mengambil haknya di dunia, dan dia tidak meminta maaf, tidak meminta halal. Kalau yang tadi menggunung pahala, sekarang yang menggunung dosa. Na'udzubillah. Ini yang disebut oleh Rasulullah al-muflis, orang yang bangkrut. Jadi bangkrut di dalam Islam itu bukan berniaga, berbisnis, kemudian nggak dapat untung, modalnya juga habis. Tapi muflis, bangkrut, menurut Islam, menurut Rasulullah adalah orang yang datang nanti kepada Allah, pahalanya banyak tapi habis, dipindahkan kepada orang yang telah diambil haknya di dunia, dan dia tidak meminta halal, tidak mengembalikan, maka dia akan diberikan dosa dari orang yang diambil haknya di dunia. Na'udzubillah. Ya, betapa menyesalnya seorang ketika menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Bangkrut di dunia saja kadangkala untuk bisa bangkit kembali butuh perjuangan yang berat. Nah, di akhirat meminta tolong kepada siapa? Tidak ada lagi tempat meminta tolong. Ya, ketika Allah sudah vonis, Allah sudah putuskan termasuk orang yang bangkrut, tidak ada cara lagi. Kalau di dunia bangkrut mungkin masih bisa telepon teman, aku nih usaha nih, aduh lagi bangkrut nih, bisa nggak kasih modal lagi? Masih bisa ada yang nolong, ya, temankah, saudarakah, yang mungkin bisa membantu kita di dunia. Tapi di akhirat nggak ada lagi kesempatan untuk bisa mencari orang yang bisa menolong. Kenapa? Sudah nafsi. Baik hadirin yang sekalian yang dirahmati Allah, mungkin ini dulu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait dengan bahasan kita? Falyatafadhal mashkura. Silakan. Ada? Nggak ada
Iya, hanya satu hadis. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi saya ingin simpulkan bahwa ikrar atau pernyataan yaitu bisa menjadi dasar hukum, ya, menetapkan hukum. Jadi seseorang sudah berikrar, berarti di sana ada kekuatan hukum, ya. Selagi berikrarnya tidak ada paksaan, ya. Tapi kalau tangannya diborgol, kaki juga diborgol, ayo ikrar ya, ikrar, nah, dipaksa, itu tidak sah secara hukum. Tetapi kalau tidak ada paksaan, itu bagian dari keinginannya sendiri, maka biasanya bunyi ikrar itu kan ditulis pada hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, bertempat di sini, disaksikan oleh ini, saya atas nama ini dengan alamat ini, semuanya dijelaskan tentang identitasnya, menyatakan dengan sebenarnya. Nah, itu salah satu contoh redaksi orang yang berikrar. Dengan ini menyatakan bahwa tanah yang ada di sana saya wakafkan untuk ini, untuk itu, dan lain sebagainya. Sehingga dia menjadi kekuatan hukum. Yang kedua, bahwa berikrar ini menjadi amal soleh, amal kebaikan ketika dia berikrar dengan sesuatu hal yang benar, sesuatu yang baik, baik itu untuk dirinya ataupun untuk orang yang diwakilkannya. Sehingga ya dalam ikrar itu dia harus pada posisi sebagai orang yang memenuhi syarat sebagai orang yang berikrar. Nah, di antara syaratnya adalah akil, ya, akil balik, orang yang sudah berakal, sudah balik, sehingga secara hukum apapun yang akan berlaku pada dirinya itu sudah dapat diputuskan. Yang ketiga juga yang perlu kita ambil intisarinya adalah menegakkan kebenaran, menyampaikan sesuatu hal yang benar sekalipun pahit, insyaallah ada kebaikan-kebaikan. Kalau toh kita tidak dapatkan kebaikan itu di dunia, niscaya Allah akan memberikan kebaikan itu di akhirat. Dan jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sebaik-baik pemberi balasan. Ya, jadi kalau Allah akan memberikan balasan kepada hambanya yang saleh, ya, hambanya yang beriman, bertakwa, berkata jujur, memberikan pernyataan-pernyataan yang benar, maka Allah pun akan memberikan balasan kebaikan-kebaikan dengan kebaikan pula yang jauh lebih baik nanti di akhirat. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dulu untuk kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menambah ilmu dan pemahaman kita tentang agama ini, dan insyaallah kita berjalan di atas ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam ibadah kita, dalam bermuamalah kita betul-betul didasarkan atas nilai-nilai agama dan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup majlis kita sama-sama beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.